Baik, selamat pagi teman-teman PTK 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi terakhir dari rancang bangun jaringan komputer, yaitu tentang helpdesk dan technical support. Sebetulnya ini bukan materi yang terakhir ya, tapi setelah ini masih ada materi lagi, yaitu risk management dan strategi perancangan keamanan, kebutuhan keamanan jaringan. Ini sengaja saya balik karena hanya membutuhkan waktu sebentar untuk penyampaiannya, sehingga pas untuk merekam di waktu yang singkat ini. Dan ini materinya tentang helpdesk dan technical support. Nah, tujuan pembelajarannya adalah saya akan menjelaskan peran helpdesk ya, seberapa pentingnya sebuah helpdesk, kemudian menjelaskan penggunaan lapisan OSI untuk panduan helpdesk dalam mengatasi masalah terhadap jaringan komputer, kemudian mengidentifikasi tool dan prosedur yang digunakan, kemudian menjelaskan prosedur on-site dalam menangani troubleshooting. Nah, kita masuk ke definisi dari helpdesk. Helpdesk itu sebetulnya apa toh? Di dalam sebuah organisasi yang menyediakan layanan apapun, baik yang berbasis IT maupun bukan, itu sebetulnya ada divisi yang berperan sebagai helpdesk. Menjadi suatu divisi yang wajib dimiliki oleh hampir semua organisasi. Nah, terkhusus untuk divisi IT, helpdesk ini bertugas menyelesaikan problem-problem terkait masalah yang terjadi pada infrastruktur IT yang mengalami gangguan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya ketika sedang digunakan oleh pelanggan atau user. Dalam hierarkinya, helpdesk dibagi menjadi 3 level berdasarkan urgensi, peran, dan tingkat kesulitan masalah yang ditangani. Nah, ini tingkatan dari helpdesk ya. Ada helpdesk level 1, level 2, dan level 3. Di mana perbedaannya adalah seperti ini. Level 1 helpdesk yang menyediakan support secara langsung, perbaikan langsung ketika menerima komplain atau keluhan. Nah, kita lihat pada bagian di bawahnya ya. Level 1 helpdesk, flowchart-nya seperti ini. Kalau level 1 helpdesk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi, masalah selesai. Troubleshooting berjalan, sistem dapat kembali digunakan. Sistem apapun ini, sistem modem error, yang paling sering ya, modem jaringan internet rumahan yang error, kemudian panduan menggunakan sistem informasi berbasis web, biasanya kan seperti itu. Kalau level perkantoran kan seperti itu. Printer rusak, scanner, CCTV tidak bisa diakses, password salah, permintaan reset password, yang itu semua ditangani oleh helpdesk level 1. Bagaimana jika level 1 tidak bisa menyelesaikan masalah? Nah, masalah ini akan dilempar pada helpdesk level 2. Dilimpahkan lebih tepatnya, dilimpahkan pada helpdesk level 2. Perbaikan jika masalah atau keluhan tidak bisa diselesaikan helpdesk level 1. Biasanya ini membutuhkan akses yang lebih konfidensial. Jadi misal permintaan ngereset email untuk level manajemen, bukan level user, level staff, pegawai, seperti itu. Kemudian melakukan backup and restore file secara dari cloud, seperti itu, yang hanya bisa diakses oleh helpdesk level 2. Kalau helpdesk level 2 sudah selesai, masalah selesai. Contoh lain lagi mungkin ini, terjadi peretasan di web hosting.
web hosting sehingga menyebabkan directory web tidak bisa diakses atau di-deface, ganti tampilannya seperti itu. Itu tidak mungkin dia diselesaikan oleh helpdesk level 1. Pasti dia akan meminta bantuan pada helpdesk level 2. Nah, bagaimana jika helpdesk level 2 tidak bisa menyelesaikan masalah? Nah, itu akan dilimpahkan pada helpdesk level 3. Helpdesk level 3, perbedaannya dengan dua level di atasnya, dia akan melakukan problem solving langsung di lapangan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini tingkatannya secara job role environment-nya seperti ini, pembagian level pekerjaannya. Level 1 support responsibility-nya ini ya, mendiagnosis. Ini kalau tadi konteksnya secara umum, kalau ini konteksnya dalam jaringan komputer. Yang level 1 mendiagnosis basic network connectivity issue, mendiagnosis gejala-gejala kegagalan sistem ya, ini baik hardware, software, sistem sistem operasi, kemudian meresolve dan berdasarkan basic user issue, kalau dia bisa menyelesaikan masalah yang ada hubungannya dengan hardware, software, dan sistem problem, dia akan langsung memandu seperti itu. Kemudian membantu customer mencatat order form. Jadi wajarnya zaman sekarang helpdesk itu ada order formnya ya untuk pelacakan lebih lanjut kalau kasus tersebut tidak bisa diselesaikan di level 1. Kemudian ini meningkatkan masalah yang belum terpecahkan pada level berikutnya, pada helpdesk level 2. Nah, helpdesk level 2, dia tugasnya ini mendiagnosis dan menyelesaikan problem-problem jaringan komputer yang lebih kompleks. Biasanya menggunakan tool-tool diagnostik dan remote desktop jika diperlukan untuk memperbaiki problem. Nah, ini biasanya kalau yang paling umum IndiHome itu ya. IndiHome komplain ke level 1 disuruh nunggu 1 kali 24 jam akan di resolve gitu oleh technical support mereka. Nah, pada saat disuruh menunggu, level 2 support lah yang bekerja. Dia akan melakukan serangkaian prosedur ya, mulai dari ngeping, traceroute, mencoba reset password, kalau nggak bisa ya di remote seperti itu. Tugas berikutnya adalah ini, mengidentifikasi ketika on-site technician harus dikirim untuk melaksanakan perbaikan. Jadi kalau dia nge-remote masih nggak bisa, problemnya masih belum fix, dia akan mengirim level 3 yaitu on-site technician. Ini ya, tugasnya cukup jelas ya. Survey network condition for analysis by senior technician, install dan konfigurasi perangkat-perangkat baru jika rusak, termasuk customer premise equipment CPE upgrade jika diperlukan. Jadi biasanya dia datang dengan seperangkat modem router seperti itu, kabel cadangan yang akan dia tawarkan kepada customer untuk penggantian. Biasanya kalau ditemukan kerusakan yang lebih lanjut tidak bisa diselesaikan di helpdesk level 2. Nah, baik helpdesk level 1, 2, 3, walaupun level 2 tidak berurusan langsung dengan customer biasanya dia hanya menerima limpahan dari level 1. Tapi berikut adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang helpdesk. Yang tertera di sini, di gambar ini adalah customer service skill khusus untuk penerima telepon, front office helpdesk. Mulai dari preparation, mempersiapkan menerima telepon dari pelanggan, kemudian menyapa dengan ramah ini ya, kemudian mencatat trouble tiket, misalnya hari ini ada telepon masuk, catat ini tiket nomor 1, kemudian
dia mempersilahkan customer menyampaikan keluhannya, kemudian dia juga beradaptasi dengan temperamennya customer, tidak ikut-ikutan marah seperti itu. Kan biasanya customer marah-marah ya. Nah, kemudian dia mendiagnosis simple problem secara tepat, didiagnosis misalnya nggak bisa internet, nggak bisa apanya, nggak bisa buka browser atau nggak bisa buka browser juga nggak bisa ngeping atau nggak dapat IP seperti itu. Kemudian mencatat panggilan, sekalian menyampaikan trouble ticket. Nah, ini trouble ticketnya disampaikan supaya pelacakan aduannya mudah untuk dicari seperti itu jika belum selesai. Ini ya karakternya ramah, murah senyum, adaptasi, mendengarkan keluhan, diagnosis permasalahan dengan tepat, mencatat permasalahan dengan teliti, mencatat trouble ticket. Contohnya ini ya, baik Pak, keluhan Bapak kami catat dengan kode ABC123. Selanjutnya akan kami informasikan lebih lanjut dan seterusnya. Jika Bapak ada pertanyaan mengenai keluhan Bapak, Bapak bisa menghubungi kami dengan menyebutkan kode ABC123. Nah, inilah tujuan dari uh, trouble ticket seperti itu. Supaya aduan berikutnya lebih mudah untuk dilacak. Nah, kadang helpdesk itu berpanduan terhadap OSI layer untuk melacak network troubleshooting yang terjadi. OSI layer ini ya, kita langsung saja ke contoh. Nah ini, contoh helpdesk. Saya ulangi, contoh helpdesk yang berpedoman pada OSI layer. Jadi bagi seorang teknisi jaringan, OSI layer dapat dijadikan panduan untuk melakukan troubleshooting. Panduan tersebut berupa pertanyaan yang ditujukan pelanggan dengan tujuan untuk melakukan diagnosis. Pertanyaan tersebut diurutkan mulai dari layer aplikasi seperti gambar di sebelah ini. Jika masalah belum ditemukan, dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dan seterusnya. Jadi misalnya ada keluhan ya, apa namanya, dari layer 5 sampai 7 dulu. Pelanggannya komplain, saya nggak bisa internetan ini. Pengaduan lewat telepon. Helpdesk-nya akan membantu. Baik Pak, silahkan buka browser Bapak. Coba ketik salah satu website. Ketik, oh websitenya nggak bisa. Misal buka apa ya, detik.com gitu. Detik.com nggak bisa. Kaskus nggak bisa. Terus apalagi bola.net nggak bisa. Google bahkan juga nggak bisa. Terus dia biasanya kan mengarahkan memeriksa firewall yang terkonfigurasi pada PC. Apakah nyala, apakah bagaimana? Oh ternyata firewallnya nggak nyala. Biasanya ini di skip ya. Jarang ini ada yang nanyakan firewall. Biasanya dia disuruh ngeping. Coba buka CMD Pak. Windows Command Prompt CMD. Suruh ngeping Google. Oh ternyata ngeping Google juga nggak bisa. Kemudian suruh ngecek ini lampunya, lampu di modem yang tempat kabel tersebut terpasang. Misalnya Ethernet 2 nyala atau enggak. Ethernet 2 nyala, Ethernet 1 juga nyala ternyata. Kemudian yang terakhir dicek layer fisiknya. Apakah kabelnya terpasang atau tidak, atau terpasang dengan aman. Maksudnya tidak terkelupas dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kabelnya ternyata tidak terpasang, ya tinggal dipasang, terus diulangi lagi dari layer paling atas. Oh ternyata bisa coba kalau ternyata kabelnya terpasang, lampunya nyala, tapi semua ini tidak bisa dilakukan oleh customer, berarti dia akan melimpahkan ke helpdesk level 2. Helpdesk level 2 tidak bisa, dia akan mengirim on-site technician atau helpdesk level 3. Nah, itu peran helpdesk. Jadi nanti pada saat final project, saya akan menugaskan teman-teman membuat proposal perancangan jaringan komputer ya untuk
studi kasus yang akan kita tentukan setelah materi strategi keamanan dan risk management, manajemen risiko. Nah, helpdesk ini harus ada dalam proposal tersebut. Terserah mau level 1, level 2, level 3, atau hanya menjelaskan mekanismenya, minimal menjelaskan mekanisme penempatan helpdesk ini. Ini kesimpulannya, helpdesk menyediakan solusi garis terdepan ya untuk network problem. Kan customer tidak mungkin langsung berinteraksi dengan ISP gitu tanpa helpdesk. Dia harus menyediakan communication skill yang bagus, kemudian bisa menggunakan OSI model sebagai basic referensi troubleshooting, kemudian harus mendokumentasikan semua tahapan troubleshooting yang terjadi dalam setiap aduan, dan tidak lupa mencatat trouble ticket yang masuk. Baik, ini materi singkat hari ini akan saya unggah ke YouTube, kemudian silakan berdiskusi di kolom komentar. Nanti link akan saya pasang di OJW. Sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.